Pengurus gereja mulai sibuk menyiapkan perlengkapan ibadah Natal besok. Mereka membersihkan lingkungan gereja, memasang pernak-pernik hingga memasang tenda untuk menampung jemaat yang tidak bisa masuk ke dalam gereja saat ibadah. Di antaranya terpantau di Gereja Katolik Ratu Damai di Kelurahan Pesawahan, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Senin siang. Menurut pengurus gereja, terdapat sekitar 4.000 jemaat akan ibadah di gereja ini untuk merayakan Natal. Supaya tidak membludak, ibadah dibagi 4 gelombang. Rangkaian ibadah akan dimulai malam ini dengan perarakan patung bayi Yesus yang jadi bagian dari prosesi misa malam Natal umat Katolik untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Hari ini dari pagi sampai siang ini kita kerja bakti untuk beres-beres, bersih-bersih untuk persiapan perayaan Natal besok malam sama Natal pagi. Acara atau ritual khusus nggak Pak pada nanti malam perayaan Natal sendiri Pak? Sebagaimana tiap tahun kita mengadakan, kalau di gereja kita yang jelas itu ada ciri khasnya adalah perarakan kanak-kanak Yesus dalam perayaan. Tema Natal 2024 secara nasional yang diusung oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI dan Kementerian Agama adalah Kembali ke Bethlehem. Tema ini diharapkan bisa meningkatkan semangat inklusivitas dan mempersatukan umat Kristiani di Indonesia dengan tujuan mengajak umat untuk merenungkan nilai-nilai kasih, damai, keadilan, dan kesederhanaan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Ribuan kendaraan dari Sumatera yang akan menyeberang ke Pulau Jawa Senin siang memadati pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Lampung Selatan. Antrian kendaraan yang didominasi mobil pribadi terjadi di 7 dermaga yang dioperasikan oleh ASDP Bakauheni. Para pengendara menyatakan selama di perjalanan dari kampung halaman hingga pelabuhan lancar, meski kondisi arus lalu lintas ramai. Antrian terjadi hanya saat akan naik kapal Roro saja. Mereka bahkan harus menunggu hingga lebih dari 2 jam di dermaga namun belum kunjung bisa naik kapal Roro. Para calon penumpang kapal Roro ini rencananya akan bepergian ke sejumlah kota di Pulau Jawa dengan memanfaatkan masa libur panjang Natal dan Tahun Baru untuk berwisata dan ada juga berkunjung ke rumah saudaranya. Mau ke Cikampek. Dalam rangka apa ini Pak? Liburan aja. Liburan. Kenapa ini berangkat sekarang? Pas bisanya, pas longgarnya pas hari. Udah mulai baru libur atau? Ya, udah liburan juga. Ini sama siapa aja? Keluarga, anak istri. Keluarga. Rencana kita berapa hari ini? Seminggu. Berarti liburan ya Pak ya? Iya. Tadi di perjalanan? Lancar. Lancar. Udah nunggu berapa jam? Setengah jam lah. Selama libur Natal hingga Tahun Baru, petugas mendahulukan penyeberangan mobil pribadi. Sedangkan untuk truk yang bermuatan bukan ternak, buah-buahan, dan bahan pangan lainnya akan diseberangkan setelah antrian kendaraan pemudik di pelabuhan terurai. Truk-truk tersebut ditahan di sejumlah kantong parkir dermaga 6. Ini kami laksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan di pelabuhan Bakauheni. Disinilah kami memperlambat arus kendaraan dan juga kami laksanakan pemeriksaan tiket. Bila mana ada yang belum bertiket, kami langsung arahkan untuk membeli tiket yang sudah ada tersedia di konter ASDP ini. Sudah ada SKB ya, Bila Menteri. Ini kami terus lakukan pengecekan, pemeriksaan, pengantongan kendaraan tersebut ya sesuai jam batas operasionalnya. Namun bila sudah melewati jam batas operasional kami akan buka kembali. Pada intinya kami menegakkan aturan SKB ini dengan sebaik-baiknya. Untuk kelancaran angkutan arus mudik dan balik Hari Raya Natal hingga Tahun Baru, ASDP Bakauheni mengoperasikan 28 kapal Roro berukuran besar, 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Cekcok mulut antara pengurus penyeberangan truk dengan petugas keamanan Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau Pelabuhan BBJ di Bakauheni, Lampung Selatan terjadi pada Senin pagi.
Penyebabnya karena truk yang diurus oleh petugas penyeberangan memaksa akan keluar untuk pindah ke pelabuhan lain. Hal tersebut karena truk sudah 2 hari antri di pelabuhan BBJ, namun belum kunjung bisa menyeberang ke pelabuhan Merak. Ngantri di sana. Nah, sana juga 2, belum naik juga. Belum ada beli tiket. 2933 dibongkar. Arah ke sini. Keributan berakhir setelah ditengahi oleh polisi yang menjanjikan truk-truk yang antri akan segera dinaikkan ke kapal Roro. Depan sana nanti setak di bawah. Ini kan sudah tinggal pemberangkatan lagi. Jadwal Bapak sudah tinggal masuk, jadi tidak jadi kredit lagi. Di luar sana, kapal keluar akan terjadi kemacetan. Akan terjadi setak, semua antrian panjang. Nanti kita kena penyuluhan kepada saudara kita. Pelabuhan Bandar Bakaujaya atau BBJ berada tidak jauh dari Pelabuhan Bakauheni. Selama libur Natal hingga Tahun Baru, truk bermuatan non-sembako, ternak dan buah-buahan tujuan Pulau Jawa yang biasanya melalui Pelabuhan Bakauheni untuk sementara dialihkan ke pelabuhan ini. Hal tersebut supaya tidak menimbulkan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Bakauheni. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Jumlah pemudik Natal dan Tahun Baru yang menggunakan transportasi kereta api melalui stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Senin pagi mulai menurun. Tidak ada kepadatan calon penumpang di stasiun seperti hari-hari sebelumnya. Para penumpang tujuan ke sejumlah kota di Sumatera Selatan menyatakan mudik naik kereta ongkosnya lebih murah dibanding dengan naik bus dan travel. Mereka mudik untuk merayakan libur Natal bersama keluarga di Sumatera Selatan. Akses, Dapat akses. Kita mesen dari kapan, Mbak? Dari 18 November. 18 November. Untuk angkatan Natal sama Tahun Baru ini pelayanan dari KAI gimana sih Mbak kita ngelihatnya Mbak? Ini Menurut kita Mbak? Menurut kita cepat. Lebih apa ya, kalau pakai KAI akses itu lebih praktis lah intinya, nggak lambat. Menurut pihak PT KAI Tanjung Karang, puncak arus mudik telah terjadi pada hari Sabtu lalu. Jumlah tiket yang sudah terjual lebih dari 50.000 tiket dan jumlah tersebut naik sekitar 7% dibanding arus mudik Natal tahun lalu. Mudah ya. Oke. Baik, terima kasih. Masa angkutan Natal dan Tahun Baru kali ini kita dimulai dari tanggal 19 lalu. Memang kita melaksanakan apel dari tanggal 23 kali ini. Untuk kapasitas tempat duduk, tahun ini kita menyiapkan di 50.444 tempat duduk atau sekitar 7% naik dari tahun lalu yang sekitar 47 ribuan. Nah, tahun ini kita menambahkan transformasi rangkaian untuk Raja Basa dari 5 menjadi 6 kereta dan Kuala Stabas dari 4 menjadi 5 kereta dimulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Sehingga dengan demikian kita bisa menambah angkutan yang rata-rata mungkin diperkirakan akan meningkat sampai dengan 19% nanti di akhir masa angkutan. PT KAI menyiapkan 3 kereta api untuk angkutan penumpang libur Natal dan Tahun Baru setiap harinya. Rinciannya, 1 kali keberangkatan per hari untuk rute jarak terjauh dari stasiun Tanjung Karang ke stasiun Kertapati dengan menggunakan kereta api Raja Basa. Lalu 4 kali keberangkatan setiap harinya untuk rute jarak menengah dari stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung menuju stasiun Batu Raja, Sumatera Selatan menggunakan kereta Kuala Stabas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.